Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil qail man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala rabbi israh li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, terutama kepada majelis guru yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang penuh berkah dan mulia ini, seraya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa memberikan nikmat taufik hidayah, inayah dan riayah sehingga kita bisa berada duduk di majlis taklim untuk melanjutkan jadwal pelajaran kita dalam kitab Tangkiul Qaul. Yang pada waktu minggu yang lalu baru sampai mengenai tentang adalah keutamaan adalah ilmu dan ulama. Al-babul awalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Mudah-mudahan pada pagi hari yang mulia ini kita mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan keharimaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya dan para sahabatnya sampai kepada pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Diawali dengan pembacaan salawat, semoga majlis taklim kita ditambah-tambah keberkahannya dan ditambah-tambah juga adalah keberkahan ilmunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul qawlaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil
الحول لا منه ولا نأمي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmin wala karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadis tentang man nazzara ila wajhil alim. Itu ada yang ingat kemarin? Hah? Ya, sampai di mana? Ada? Sini mah ada man nazara, ada man ta'allama baban. Ada? Halaman 8. Man ta'allama baban. Ada halaman 8 man ta'allama baban. Hah? Apa? Ada man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusal yusalliya alfa raka'atin tatawuan.
Barang siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu yang dia amalkan atau tidak dia amalkan, maka hal itu lebih baik daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa orang yang belajar ilmu satu bab lebih utama daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Akan tetapi hamba harus melakukan ibadah disertai ilmu. Jika tidak, maka ilmunya menjadi debu yang berterbangan. Seperti riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min alimin la ya'malu bi ilmihi ila nazza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah wa nadahu munadin minas sama'i ya fajilu khasarat dunya wal akhirah." Tidak ada seorang yang berilmu, tak ada orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, kecuali Allah mencabut ruhnya tanpa syahadah dan dia diseru seorang penyeru dari langit, "Hai orang durhaka, kamu rugi di dunia dan di akhirat." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berilmu, ia jika tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dilaknat ilmu dari perutnya dan dia dilaknat segala sesuatu yang matahari terbit di atasnya. Dan malaikat pencatat amal setiap hari menulis setempel atas catatannya. Orang itu adalah hamba yang putus asa dari rahmat Allah. Hamba Allah, hai orang-orang yang menyia-nyiakan hak tuannya, hai orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, atas kamu laknat Allah. Jika dia mati, maka Allah mencabut ruhnya tanpa syahadah dan dia dihalangi dari mati atas iman. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita sudah dapat ilmu, ilmunya diamalkan. Contoh, hai anak-anak, kalau kita habis maghrib dan habis sholat subuh, baca doa dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca 3 kali. Kalau enggak dibaca, berarti ilmunya tidak diamalkan, nanti dilaknat sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau udah dikasih tahu begitu masih enggak dibaca, berarti telah menyiapkan dirinya dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumal qiyamah. Ada? Ada? Man zaro aliman, maka barang siapa yang berziarah kepada orang alim,
maka seakan-akan dia berkunjung kepadaku. Dan barang siapa berjabat tangan dengan orang berilmu, maka seolah-olah dia berjabat tangan denganku. Dan barang siapa yang menemani duduk orang alim, maka seolah-olah dia menemani aku duduk di dunia. Dan barang siapa menemani aku duduk di dunia, maka aku duduk dia bersamaku di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Man zara aliman faqad zarani, wa man zarani wajabat lahul syafaati, wa kana lahu bikulli khatwatin ajru syahidin. Barang siapa yang berkunjung kepada orang yang berilmu, maka dia sungguh berkunjung kepada aku. Dan barang siapa yang berkunjung kepadaku, pasti syafaatku baginya, dan bagi dia pahala 1000 syahid sebagai ganti setiap langkah. Barang siapa berkunjung kepada orang alim, aku jamin adalah surga baginya. Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi bersabda, barang siapa berkunjung kepada orang yang berilmu, yakni di dalam adalah kuburnya, lalu membaca satu ayat dari kitab Allah di dekatnya, maka Allah Ta'ala memberi beberapa gedung kepadanya sesuai jumlah langkah-langkahnya, dan bagi dia adalah gedung dari emas dalam surga sebagai ganti setiap huruf yang dia baca di kuburnya. Yasin ada berapa ayat? 83 ayat itu diganti nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Udah. Al-babus sani fi fadilati la ilaha illallah. Awas jangan ngantuk, lagi ngaji ngantuk. Al-babu as-sani fi fadilati la ilaha illallah. Lihat ini jangan ngantuk. Ya, ngajinya udah masuk ke televisi nih. Ini ada di mana-mana nih. Kelihatan yang ngantuk. Biasakanlah oleh kamu membaca lafaz la ilaha illallah ketika masuk rumah, itu bisa menghancurkan kemiskinan. Ada penjelasan bahwa orang yang membaca la ilaha illallah dalam memanjatkannya, maka baginya dirobohkan adalah 4000 dosa besar. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, jika dia sama sekali tidak memiliki dosa besar? Nabi menjawab, keluarganya dan tetangganya diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yawmal qiyamah wa wajhuhu kal badri. Lihatin, dengerin artinya, tulis. Man qala, maka barang siapa setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti
wajahnya seperti bulan purnama. Alhamdulillah, wajahnya mencorong bersinar seperti bulan purnama. Maka enggak usah pakai bedak-bedak. Ya, apalagi bedak talak. Tahu bedak talak? Nanti wajahnya bakal mencorong atau bersinar seperti bulan purnama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdhaluz zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Seutama-utamanya zikir, zikir yang paling utama adalah lafaz la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Sebab la ilaha illallah itu kalimat tauhid, sedangkan adalah tauhid itu tidak ada yang menyamainya. Di samping itu kalimat tersebut berpengaruh untuk mensucikan batin. La ilaha itu meniadakan semua sesembahan, dan ilallah itu mendapatkan keesaan bagi Allah. Zikir dari lidah adalah menjalar ke dalam batin hati, ditambah bahwa iman tidak sah kecuali dengan zikir tersebut. Maksudnya ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Kehebatan itu tidak ada di dalam zikir lainnya. Konon pujian itu lebih utama disebabkan alasan bahwa doa itu adalah zikir dan memohon sesuatu. Sementara alhamdulillah mencakup semuanya. Memuji Allah berarti memuji nikmatnya. Memuji nikmat berarti meminta nikmat tambahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Tulis dalam surah Ibrahim ayat 7. Ayo tulis. Dalam surah Ibrahim tulis. Biar tangannya masuk surga. Tangan nulis masuk surga. Apa ilokan kalau tangan udah masuk surga, awaknya enggak. Ditarik atau sama tangan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Udah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Diskusi, ada enggak di situ? La ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dahola hisni
wa man dakhala hisni amina min iqabi. Lafaz la ilaha illallah itu firmanku dan akulah Allah. Barang siapa yang mengucapkannya maka dia masuk dalam adalah lindunganku. Dan barang siapa yang masuk dalam lindunganku maka dia aman dari siksaku. Hadis riwayat adalah As-Sayrazi dari Ali. Yakni Allah berfirman dalam hadis qudsi, dalam adalah salinan kitab ini ditulis demikian. Nabi bersabda, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabil qabri. Lafaz la ilaha illallah itu adalah bentengku, dan barang siapa masuk kepada bentengku maka dia aman dari siksa Allah. Alhamdulillah. Ada lanjut? Manda apa tuh? Abdul Wahid bin Zaid meriwayatkan dan berkata, suatu saat aku berada dalam sebuah perahu. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan melemparkan kami ke sebuah pulau. Kami keluar ke pulau itu, lalu kami adalah melihat seorang yang menyembah berhala. Kami berdiskusi dengannya. Kami menyembah berhala ini sedangkan ada orang lain yang bisa membuat seperti itu. Siapa kalian sembah? Kami menyembah Tuhan yang singgasananya di langit, kekuasaannya di bumi, dan jalannya di lautan. Siapa yang mengajarkan kalian akan hal itu? Dia adalah mengutus seorang utusan. Apa yang diperbuatnya terhadap utusan itu? Sang raja telah memanggilnya. Apakah dia memanggilnya sebuah tanda kepada kalian? Kitab sang raja, apakah kalian membawa sebagian isinya? Kami segera membacakan surah Ar-Rahman kepadanya. Dia terus-menerus menangis sampai surah itu selesai. Kami baca, lalu dia berkata, tidak sebaiknya pemilik firman ini adalah ditentang. Kemudian menawarkan Islam kepadanya dan dia mau. Kami membawanya serta di dalam perahu. Ketika malam tiba dan kami selesai adalah sholat isya, kami menuju tempat tidur untuk istirahat. Namun dia berkata, apakah Tuhan yang kalian tunjukkan kepadaku adalah juga tidur? Kami menjawab, tidak. Dia maha hidup, berdiri sendiri dan tidak tidur. Dan dia berkata, kalian hamba paling buruk. Kalian tidur dan Tuhan kalian tidak tidur. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyus samawati wal ardh wa la ya'udu hifzuhuma wa huwal azim. Masya Allah. Setelah sampai di daratan dan kami ingin pulang, kami mengumpulkan beberapa dirham untuk dia
Dia bertanya, apa ini? Kami menjawab, gunakan untuk dirimu. Dia berkata, kalian tunjukkan aku pada jalan yang belum adalah pernah kalian lalui. Aku pernah menyembah selain dia, lalu dia tidak menelantarkannya aku. Apakah dia akan menelantarkan aku setelah aku mengenalnya? 3 hari setelah itu, aku mendengar berita bahwa dia sekarat. Aku menjenguknya. Dia berkata kepadanya, apakah ada keperluan bagimu? Dia menjawab, keperluan-keperluanku sudah dilaksanakan oleh dia yang mengeluarkan dari pulau itu. Aku tidur di dekatnya. Dalam mimpi aku melihat seorang gadis dalam taman hijau. Gadis itu berkata, segera bawa dia ke dalam kedamaian, sebab aku sudah lama merindukannya. Lalu aku terbangun dan dia sudah meninggal. Ceritanya kayak begitu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Wah, nggak ada yang jawab. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Para malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Alangkah berbahagianya engkau, keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka alangkah baik tempat kesudahan kamu itu. Jadi orang yang sabar dalam menuntut ilmu, dalam masalah ibadah, maka tempatnya udah disiapkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada? Illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi wa ana Allah la ilaha illa ana. Ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada seorang pun hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali Allah Ta'ala berfirman, benar-benar adalah apa hambaku, akulah Allah, tak ada Tuhan selain aku, dan aku bersaksikan dan aku persaksikan kepada kalian, hai para malaikat-malaikatku, aku sungguh mengampuni untuk dia apa yang adalah dahulu dari dosa-dosanya dan apa yang terakhir, yakni dosa-dosa kecil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah.
Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni dan ikhlas, maka dia adalah masuk surga. Yakni murni dari riya misalnya dan ikhlas dari hal-hal yang dilarang, maka dia masuk surga bersama orang-orang yang dahulu. Al-Hakim meriwayatkan dari Zaid al-Arqam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia masuk surga. Nabi ditanya, wahai Rasul, apakah yang dimaksud mengikhlaskannya? Nabi menjawab, la ilaha illallah menghalanginya dari segala yang diharamkan. Man kana awalu kalamihi la ilallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayiatin in ghassa alfa salatin la yas'aluhu Allah an dzambi wahidin. Barang siapa ucapkan adalah pertamanya la ilallah dan akhirnya la ilallah dan melakukan 1000 kesalahan bila dia hidup selama 1000 tahun, maka Allah tidak bertanya kepadanya tentang satu dosa pun. Maka perbanyaklah mengucap lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu sawabuhu. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tanpa membanggakan diri, maka karena kalimat itu terbang seekor burung di bawah yang membaca tasbih dan bersama mereka yang bertasbih sampai hari kiamat. Dan bagi pengucapnya adalah ditulis pahala tasbih adalah burung tertentu. Yani tampak membanggakan apa yang dia lihat, itu adalah dia dengar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabalil bahri. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, maka diampuni dosanya meskipun bagaikan buih yang ada di laut. Sedikit lagi, satu lagi. Idza maral mu'minu 'alal maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal kubur kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfa alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa hatta anhu alfa alfi sayiatin. Apabila seorang mukmin melewat kepada pekuburan, lalu ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai, maka Allah menerangi kubur-kuburnya semuanya, memberikan ampunan bagi orang yang mengucapkannya, menulis 1.000.000 kebaikan baginya, mengangkat 1.000.000 derajat baginya, dan mengurangi 1.000.000 keburukannya. Yani keburukan adalah dosa kecil.
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa masuk pasar lalu ia mengucapkan sama seperti itu dan ia mengeraskan adalah bacaannya Allah, maka Allah untuk dia menulis 1.000.000 kebaikan, menghapus darinya 1.000.000 kejelekan, dan mengangkat derajatnya 1.000.000 untuknya. Ke pasar sama ke kuburan sama, kalau kita lihat ke kuburan seperti itu. Al-babu keutamaan basmalah, wallahu alam bisawab. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wa'ikni amalan salihah amalan salihah wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini?